Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Man jaa hadal bait fatafa usbu'an summa shalla rak'ataini fi maqami Ibrahim summa sariba ma Zamzam kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh. Barang siapa mendatangi rumah ini, Masjidil Haram, fatafa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali, summa shalla rak'ataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, summa sariba ma Zamzam, kemudian minum air Zamzam, kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh, kaya bayi meneh, maka doanya mustajabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal, wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati, tadi pagi sudah ketemu Pak Bupati ya, sekarang ketemu lagi, mudah-mudahan bukan dalam rangka pilkada, amin. Dan juga para pejabat-pejabat lain yang saya hormati, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, para santri putra dan santri putri yang saya cintai, dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Gitu. Iya. Sing kemayu mesti rondo kae. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan, coba dikondisikan dulu, monggo. Mudah-mudahan berjubelnya jamaah siang hari ini merupakan tanda-tanda bagi kita berjubel besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, Idul Adha kemarin saya berkenan memberikan safari dakwah di Aljazair, benua Afrika, selama 8 hari di beberapa kota di Aljazair. Sepulang dari Aljazair, saya sakit, saya harus masuk rumah sakit. Dokter bilang sama saya, Gus Miftah, saya minta istirahat. Cangkemnya ngapa ya?
Yang bisa duduk walaupun nggak ada tikernya nggak apa-apa. Yang duduk nggak pakai tiker insya Allah pulang little body. Apa itu silite gatel kelebon wedi insya Allah. Dokter bilang sama saya, Gus, nopo dok, coba opname seminggu saja di rumah sakit. Ini kondisi Gus Miftah sakit. Saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma'matu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Yang tadi saya sampaikan di Bakri, saya kasih contoh Syekhina wa murabbi ruhina Simbah Yai Maimun Zubair. Allah akan memanggil hambanya sebagaimana kebiasaan dia hidup. Contohnya Mbah Mun. Saya punya 4 catatan terhadap Mbah Maimun Zubair. Yang pertama, karena beliau mencintai kota Mekah, Allah memanggilnya di kota yang beliau cintai, di Mekah. Padahal Pak Bupati, nggak ada jaminan seseorang itu mati di mana. Banyak jamaah haji pengen berangkat haji mati di sana dan gak mati-mati. Tapi ada orang yang gak pengen mati malah mati. Karena mati itu rahasianya Allah Pak Bupati. Minimal ada 3. Rahasia cara, tempat, waktu. Mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Maka walaupun Pak Lukman lebih tua daripada Gus Miftah lebih muda daripada Pak Lukman, bisa jadi yang mati Pak Lukman dulu. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Kalau Pak Lukman ini insya Allah sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya Pak, rambutnya sudah mulai memutih. Mbah Mun mencintai kota Mekah. Beliau diambil oleh Allah di kota Mekah. 1. Yang kedua, Mbah Mun selama hidupnya membiasakan dirinya tiap tahun berangkat haji. Adik-adik santri tahu berapa kali Mbah Mun naik haji? 70 kali. Coba 70 kali. Usia beliau 90 tahun, 70 tahunnya untuk berangkat haji. Insya Allah. Di tahun-tahun berakhir beliau tidak berangkat haji itu hanya tahun 2018. Selebihnya berangkat. Dan janji Rasulullah benar, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka ketika dokter bilang sama saya, Gus Miftah di rumah sakit, saya bilang no. Saya tetap berangkat ngaji. Alasannya sederhana. Kalau saya tetap ngaji, didatangi sama Israel, kan lumayan matinya dalam keadaan pengajian. Ada orang mati malah tepuk tangan. Coba kalau lagi pengajian di tempatnya Pak Kiai Imam Suhadi begini, tahu-tahu malaikat Israel datang, diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang tukang syuting umpamanya. Kita nggak ada yang tahu. Caranya gimana juga nggak ada yang tahu. Kadang-kadang ada baru ngasih degan ke kiai, degannya mencelat ndase mati yono. Lah grogi. Pertanyaannya, kamu grogi ketemu saya apa karena ketemu Kim Cil? Iya. Jangan grogi bro, biasa aja keles. Kenapa kamu naksir Mbak Santri ya?
Sorry, kamu sama Mbak Santri beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Nomor 2, Mbah Mun diambil oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Yang ketiga, Mbah Mun itu sangat memuliakan hari Selasa. Sampai pondok Mbah Mun itu di Rembang itu diliburkan hari Selasa. Padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia diliburkan hari Jumat. Ketika ditanya, Mbah kenapa memuliakan hari Selasa? Karena biasanya hari Selasa itu ulama-ulamanya Allah, warasikhuna fil ilm, itu diambil oleh Allah. Dan ternyata Mbah Mun juga dipanggil hari Selasa. 3 fakta. Fakta keempat apa? Mbah Mun mengidolakan Siti Khadijah. Buktinya apa? Qasidah yang paling sering dibaca oleh Mbah Mun adalah Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimahaz Zahra. Dan Anda tahu Mbah Mun juga dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah, di mana? Di Makkah. Maka benar yang dikatakan Rasulullah, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Anda kesini cinta dengan Rasulullah, wallah besok di padang mahsyar Anda akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Anda di sini cinta dengan kiai, saya doakan walaupun tidak punya nasab kiai, minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Kalau Anda hanya cinta dengan artis dangdut, umpamane Ayu Ting Ting, Trio Macan, waspadalah, di padang mahsyar Anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling palsu guane iwak peyek. Ayo saya tanya, Kanjeng Nabi apa Ayu Ting Ting? Kiai apa Trio Macan? Solawatan apa dangdutan? Pengajian apa jaranan? Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi saya nggak percaya sih. Pengajian diundang ngaji, pakai tanya Pak Bupati, kiainya siapa? Viral apa enggak? Tapi kalau tetangganya nanggap jaranan, tak entik endang geling, tak entik endang geling, nggak perlu diundang datang. Padahal jaranan ki ngundang demit, ngundang setan, kok sing teko kowe. Makanya banyak hal kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari Mbah Mun ini saja. Bocah ngapa ya? Iki yang ngono wis tuwa jilbabe pink, halah-halah. Ya Pak Bupati ya. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Maka begitu saya dikabari Mbah Mun meninggal, yang paling menyesal saya apa Pak Kiai? Sebenarnya kan tahun ini saya dapat jatah haji, dapat undangan haji, saya satu paket sama Mas Dedi Corbuzier. Jadi telepon, Gus berangkat haji sama Mas Dedi. 1, Mas Dedi belum siap. 2, jadwal saya penuh. Karena pas musim haji kemarin jadwal saya ngaji di luar negeri ada 3 negara. Akhirnya saya nggak jadi berangkat. Saya waktu itu membayangkan, andaikan saya jadi berangkat haji, saya termasuk salah seorang yang menyaksikan Mbah Mun di sana. Maka begitu pagi-pagi saya dikabari, Gus doakan Mbah Mun kritis jam setengah 8 pagi itu.
Saya posting di WA group, tolong doanya untuk Mbah Mun. Mbah Mun kesehatannya menurun. Saya tidak bilang kritis. Tepat jam 8 pagi saya dikabari Mbah Mun tidak ada. Orang pertama yang saya kabari adalah Sekjen PBNU, Mas Helmi Faisal. Mas, Mbah Mun gak ada. Masa Gus? Loh, Sekjennya kowe kok sing ngerti aku ki kepiye, tak bilang. Saya langsung nangis. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti orang tersebut adalah orang munafik. Kenapa ulama meninggal kita harus sedih? Alasannya jelas, mautul alim mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya dunia. Apalagi orang sekelas Mbah Mun, idza matal alim bakat alaihi ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Ketika orang alim itu meninggal, maka penduduk langit dan penduduk bumi menangis berduka. Berapa lama? 70 hari. Kalau bupati yang meninggal belum tentu. Belum tentu. Kita doakan Pak Bupati panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri misalnya. Coba ketika orang alim itu meninggal, bakat bersedihlah, berdukalah. Alaihi, atas kematiannya, ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan bumi semuanya menangis. Sab'ina yauman, 70 hari. Insyaallah. Apalagi orang yang meninggal sekelas Mbah Mun. Ini ibarat kiai ulama, ini paku. Ulama itu kan sekarang ada dua, kiai itu ada dua, ada kiai paku, ada kiai catut. Yang bagus paku apa catut? Paku itu tugasnya mengencangkan, catut itu tugasnya apa? Ngerusak. Yang bagus paku. Maka kenapa Raja Solo namanya Paku Buwono, bukan Catut Buwono. Wakil gubernurnya Jogja namanya siapa? Paku Alam, bukan Catut Alam. Karena ini tugasnya mengencangkan. Saya punya pengalaman istimewa 2 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, saya ditelepon oleh ajudan Mbah Mun, asisten beliau. Begitu saya angkat, ternyata apa? Video call. Begitu saya angkat, yang di layar HP siapa? Mbah Mun. Langsung mulut saya terkunci, tidak bisa ngomong apa-apa. Soalnya yang nelpon siapa? Mbah Mun. Kalau yang video call aura kasih mah biasa, nggak ngaruh. Ini yang video call Mbah Mun, Pak Bupati. Coba, beliau pesan apa sama saya? 1, nak, ngajimu di dunia malam lanjutkan. Kenapa? Karena mereka juga butuh ngaji. Yang kedua, kalau ngaji tolong singgung persoalan kebangsaan. Konten dan isi pengajianmu berbicara nasionalisme. Saya jawab sami'na wa atokna. Ini paku, mengencangkan, pakunya negara dan pakunya agama. Maka kemudian apa? Ketika orang-orang seperti ini dipanggil oleh Allah, innallaha la yakbidul ilma intizaan yang tazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah sudah mulai mengambil ilmunya satu-satu. Dengan cara apa? Mengambil para ulama. Le, diobahke kaya ndase wong NU kae lho. Mubeng ngene. Lak nyentor ngene aku masuk angin, Bro. Kok kamu pekok sih? Kurang dungklu, ini ke atas anginnya, nggak ke aku. Nah, begitu dong. Loh. Kok kipas anginnya horor?
Subhanallah. Baru di sini saya nemu kipas angin tawaduk banget. Duwe bupati kok tuku kipas angin ora kuat yo. Kipas anginnya itu menggambarkan Pak Bupati di hadapan istrinya. Kok. Lah neng kantor gayane kepala dinas. Nyampe rumah kiki. Itu namanya istiqomah Pak Bupati. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Padahal Pak Bupati maunya Fatimah. Apa itu Fatimah? Istri 4 satu rumah. Ini paku. Maka coba dilihat adik-adik, kalau memang kita belum bisa menjadi orang yang alim seperti Mbah Mun, minimal kita mencintai orang-orang alim. Kalau toh kemudian kita belum menjadi orang yang soleh, cintailah orang-orang soleh. Saya itu kalau melihat Mbah Mun, betapa lembutnya hati beliau. Setiap kali mahalul qiyam atau setiap kali qasidah maulud dikumandangkan, air mata selalu mengalir dari mata beliau. Begitu para santri mahalul qiyam, ya Nabi salam, nangis. Coba apalagi ketika kemudian doa-doa minta dijauhkan dari api neraka, beliau selalu meneteskan air mata. Ini menunjukkan apa? Kelembutan hati beliau. Jajal awakmu, krungu wong ngaji malah cengengesan kok. Tartil Quran untuk dikumandangkan, untuk mengkondisikan tempat pengajian, nggak ngaruh. Makanya kadang-kadang saya malu dengan mbak-mbak PSK itu. Saya dulu pertama kali perjumpaan saya dengan PSK, mereka mendengar saya ngaji nangis. Saya batin, lonte kok krungu ngaji nangis. Coba. Begitu saya baca selanjutnya, saya ikut nangis. Kenapa? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, aku gengsi. Lah iya, lonte nangis masuk aku ora aku. Kan aku malu. Pak Bupati mau ikut mau pengajian di tempat seperti itu? Jangan Pak, Anda bisa masuk, nggak mau keluar Pak. Nggak akan mungkin kuat lah. Cukup aku saja Ferguson. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka coba, rasa cinta itulah yang kemudian memacu kita untuk melaksanakan hal yang sama. Maka kenapa orang yang mencintai itu namanya muhibbin? Saya pernah ditanya begini, kenapa sih kita itu nggak bisa mimpi ketemu Rasulullah? Jawabannya sederhana kok. Kayak bakule iki ya ngono, ngerti sempit wiri. Lanangan model lopo. Enak ya dadi bakul iki. Iso nyelempet kaya ngono kok. Kan aku jadi ingin. Anget bah matamu, anget bah. Kipas anginnya anyar. Nganggo muter bro, jangan diseton. Ora. Jiji kipas angin kok petil ya.
Kamu jangan membuat malu Pak Bupati dong. Atau jangan-jangan karena bupatinya nggak pernah nyumbang. Oh, gitu. Ada santri pengen ketemu Kanjeng Nabi, tapi nggak dapat. Akhirnya dia bertanya kepada Kiai, Pak Kiai, bagaimana saya bisa berjumpa dengan Rasulullah? Sama Kiai nggak dijawab, dikasih ikan asin, kamu makan, plek, kan nggak nyambung. Minta amalan supaya bisa mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi, malah dikasih ikan asin. Kiainya bilang, ikan asinnya kamu makan, gih. Begitu dimakan ikan asinnya sampai habis, nggak dikasih air putih. Akhirnya apa? Dia tidur dalam keadaan kehausan. Begitu dia tidur, dia mimpi apa? Ketemu air putih. Begitu bangun, ditanya sama Kiai, kowe mambengi ngimpi apa le? Kula ngimpi ketemu banyu putih. Kenapa? Jelas gara-gara kamu tadi mau tidur makan ikan asin tanpa minum, sehingga apa? Sepanjang kamu mau tidur yang diingat-ingat adalah air putih, air minum. Kenapa selama ini kita tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah? Karena kecintaan kita terhadap Rasulullah itu tidak secinta kita kepada air minum sehabis makan ikan asin. Logikanya sederhana. Tak kasih contoh betapa kemudian rasa cinta itu menimbulkan keyakinan. Dulu Bapak Ibu, ketika saya di Jogja, tahun pertama di Jogja, mulai tahun pertama, setiap ada orang berangkat ke asrama haji, mau berangkat haji, saya masuk asrama duluan. Saya bersihkan asramanya, saya sapu lantainya, saya pel, diresiki jedinge sak piturute. Gambaran saya waktu itu sederhana. Kalau hari ini saya mencintai calon-calon tamunya Allah, maka satu saat saya akan menjadi tamunya Allah. Begitu mereka datang, saya layani satu-satu. Saya tanya, Bapak ngersake apa? Saya pengen kopi Gus, saya gawe ke kopi, saya kasih di depannya. Begitu di depannya saya bilang, monggo Pak diminum. Oke, gitu. Tamunya protes, oh ternyata bukan kopi, nopo jeruk. Oh. Enak boten? Enak, ulangi. Nggih. Mantap. Seger? Nggih, ulangi sekali lagi. Oke. Rategel aku. Begitu mereka berangkat dari asrama haji Jogja ke Solo, karena embarkasinya di Solo, mereka naik bis baru, dikawal sama polisi, toing. Saya kejar pakai pit ontel sambil berdoa, Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, kula pengen haji kados tiang-tiang niku ya Allah. Saya kejar. Kecanda? Enggak. Lawang jamaah haji mangkat numpak bis anyar dikawal polisi, lampu merah orang mandek. Makanya Bapak Ibu kalau pengen di lampu merah nggak mandek gampang. 1, jadilah calon jamaah haji. 2, jadilah pejabat kayak Jokowi. 3, naik ambulan. Lampu merah nggak bakal mandek tuh. Akhirnya saya kejar dengan tetes air mata. Ya Allah, kula kangen kali Kanjeng Nabi. Ya Allah, saya pengen ziarah Makkah Madinah. Ya Allah, kula pengen minimal umroh ya Allah. Dan ternyata semua itu datang pada akhirnya. Tidak harus punya uang terlebih dahulu. Maka kemudian saya mengatakan apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Coba adik-adik saya kasih contoh, dan kamu itu semangat.
Kamu mondok sekarang itu enak, dapat kiriman dari orang tua kamu, makan minum cukup, baju cukup. Saya dulu serba kurang, karena dulu ketika saya mondok saya tidak mau dikirim apapun dari orang tua. Saya cuma minta kiriman Fatihah setiap habis sholat dari ibu. Bu, tolong saya dikirimi Fatihah setiap habis sholat, nggak usah dikirimi uang, cukup Fatihah, jangan ditambah Yasin. Iso modar aku ya dah. Akhirnya panggilan itu benar-benar terjadi. Tahun berapa saya lupa. Saya daftar mau berangkat umroh pertama kali 2000 berapa saya lupa. Begitu saya mau daftar, ada pihak travel dan biro umroh itu datang ke rumah. Gus, yuk berangkat umroh bareng kami. Saya tanya, saya harus bayar berapa? Waktu itu saya punya uang 25 juta. Uang saya keluarkan, orang travel bilang apa? Gus, nggak usah bayar. Loh, kenapa? Gus Miftah jadi pembimbing saja bagi kami. Saya bilang, saya belum pernah berangkat, saya ilmunya tahu, tapi saya belum pernah praktek. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa, tahu ilmu nggak harus praktek. Contohnya Mbah Mudin. Apa? Betul? Mbah Mudin kayak rong tahu mati yang budal kayak jenazah. Apa Mbah Mudin kudu modern dhisik lah ya ora. Betul Pak Haji ya? Kan gak harus. Siapa tahu orang itu punya ilmu harus langsung dipraktekkan. Gak harus. Berarti santri-santri putri ini dosa kalau belajar ilmu munakahah tidak segera menikah. Gak harus. Kan begitu. Kalau orang tahu ilmu harus segera dipraktekkan, bahaya. Pak Bupati tahu ilmu poligami, nggak melakukan, dosa Pak, dosa. Dosa. Makanya nggak harus dipraktekkan Pak. Ya ora apa-apa. Nang ngarepe wong akeh wedi apa meneh ning omah alah. Ya. Santai wae Pak Bupati. Ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Berarti semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Santai aja. Walah langsung ngelak. Langsung ngombe teh botol padahal orang ngelak. Mengwedi dikerawus karo bojone kita. Orangnya mana tuh istrinya? Gaul wis tuwa ping ya. Oh, Bupati sama Eyang, Mbak. Insyaallah. Kerawus Pak Bupati. Pak Bupati bilang sama istri, Bu, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Begitu. Langsung Bupati ini kemeringet. Akhirnya apa yang terjadi? Saya berangkat. Waduh, yang lucu Pak Kiai Suhadi. Sampai Madinah, masuk Masjid Nabawi. Teorinya saya tahu, ilmunya saya tahu, tapi kan belum pernah praktek. Jamaah tanya, Gus tolong antar saya ke Raudhah, modar aku. Ngendi aku. Kalau saya bilang saya belum tahu, kan gengsi, pembimbing je. Saya bilang apa? Yaudah ayo ikut saya ke depan. Karena waktu itu saya cuman ingat sabda Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku. Saya buka kitabnya, oh begini gambarannya, keterangannya. Yang lain Masjid Nabawi itu karpetnya merah, Raudhah hijau. Maju saya, ayo ikut. Ngertos Gus, pembimbing. Gagah kayak. Tapi kan saya nggak jawab ngerti, mau saya bilang pembimbing. Aku ora ngapusi, mau ngakali. Lah ngapusi ki dosa, ngakali ora dosa. Do beda. Kowe ora tau ngaji balaghah kok. Beda.
Sama halnya ketika anak saya usia 2 tahun belum kuat membelikan susu anak saya, akhirnya bengi aku rebutan susu karo anakku. Akhirnya saya rapat sama anak saya, kita sepakati anak saya isinya, saya wadahnya. Oke. Begitu nyampe depan, saya lihat rame, ada mimbar, ada makamnya Rasulullah, karpetnya hijau. Saya tanya sama jamaah, kamu tadi nanya apa? Raudhah. Lah ini Raudhah, masa gitu aja nggak tahu? Padahal juga pertama kali saya lihat. Yang lucu, kalau tawaf kan gampang, jelas. Ada lampu hijaunya, ada hajar aswadnya, gampang lah. Yang lucu, pas sa'i. Pas sa'i harusnya mulainya di sofa, di marwah. Aku mau niat, langsung jamaah bilang, Gus ini marwah bukan sofa. Waduh, sorry saya khilaf. Pembimbing kenteria kan. Setelah itu subhanallah, ketika saya di Raudhah sebagai salah satu tempat mustajabah, saya sujud di situ, kemudian saya berdoa, alhamdulillahilladzi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. Saya nangis di situ, saya bilang, ya Allah, beri kesempatan saya untuk membawa bapak ibu saya ke sini. Saya pengen membahagiakan bapak ibu saya, walaupun mereka kuat berangkat sendiri, saya pengen mereka saya berangkatkan minimal umroh. Dan Anda tahu, 2 minggu setelah saya berangkat umroh, ditelepon lagi pihak travelnya, Gus mau berangkat lagi nggak? Loh kenapa? Ini jamaahnya agak banyak, pengen dibimbing sama Gus Miftah. Karena kemarin jamaah-jamaah yang sudah dibimbing, mereka bilang pembimbingnya gokil. Saya mbaten ki gokil apa pekok aku. Akhirnya apa Pak Kiai? Ketika saya mau berangkat, saya iyakan. Apa yang terjadi? Ada suami istri nggak jadi berangkat padahal sudah bayar. Mereka nggak jadi berangkat karena ada tugas kenegaraan. Telepon sama saya, Gus Miftah besok berangkat umroh. Iya. Pembimbingnya Gus Miftah. Iya. Gus, saya punya 2 tiket, silakan dipakai untuk siapapun, saya ikhlas daripada mubadir. Gus Miftah. Saya bilang sama mereka, boleh nggak untuk bapak ibu saya? Mereka mengatakan, keleresan Gus, mboten napa-napa, kula seneng. Akhirnya apa? 2 minggu setelah saya berangkat umroh yang pertama, saya berangkat lagi dengan membawa bapak ibu saya. Saya telepon bapak ibu, Pak, Bu, go tindak umroh. Padahal waktu itu ekonomi saya sangat pas-pasan, sekitar 10 tahun yang lalu. Ibu saya bilang, kamu dapat uang dari mana, Nak? Saya bilang, yang jelas halal, Bu, saya bukan potongan copet. Akhirnya saya tuntun bapak ibu umroh bersama saya pertama kali tahun itu, Masya Allah. Di situ kemudian saya berdoa, ya Allah, kau panggil semua anggota keluargaku, kau panggil semua jamaahku, kau panggil semua orang-orang yang kenal dengan aku, supaya bisa hadir ke rumahmu. Coba, dari berangkat pertama kali umroh Pak, sampai hari ini saya haji beberapa kali, belum pernah saya mengeluarkan uang. Sama halnya ketika saya haji pertama kali tahun 2015. Istri saya kan hamil. Ini saya ceritakan Pak Kiai, karena ini walimah syukuran haji lah ya, supaya orang-orang ini juga semangat. Siapa tahu pulang dari sini semuanya dimudahkan oleh Allah untuk berhaji dan umroh. Lamun ngamin tok ya ora mangkat. Jadi waktu itu istri saya hamil 8 bulan, anak kedua. Anak pertama sama anak kedua itu selisihnya 10 tahun.
10 bulan sebelumnya saya umroh sama istri saya, ditanya sama orang Arab, hei istrimu berapa? Yang nanya askar badannya gede, illa wahid fakot, baru satu. Diloke goblok, tinggal di Indonesia rambutnya gondrong ganteng kok bojone siji. Aku batin dancok mas lah diloke Pak Bupati, kan aku sakit hati. Apa Gus Miftah nambah istri? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri, insya Allah. Lah sing jomblo-jomblo, aku cek jomblo, ya goblokmu jomblo. Kamu jomblo itu kasihan nak, gimana tidak? Nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ya. Kasihan para jomblo ini. Santai, santri nggak usah pacaran. Kalau santri dibilang jomblo, kamu jawab, ya kenapa kamu jomblo? Iya, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Gitu. Malah galau, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu nggak kembali ke hati mantan. Iya. Hei santri putri dengerin, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi ingat, cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Masuk Gusi. Ngono, santai saja, nggak usah pacaran, belajar yang benar. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya menetap bukan karena nafsu sesaat. Oke aku nunggu, oke aku. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Belum. Begitu dia tanya seperti, tanya lagi sama saya, lah anakmu piro? Ya baru 1. Dinyek karo orang Arab. Pantesan gawe anak era iso kok. Bojone ya mung siji. Aku mbaten kok cangkeme atose kaya ngene to ya. Akhirnya di depan Ka'bah saya berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu demi kemuliaan Masjidil Haram, pokoknya engkau mulih bojoku kudu meteng. Saya pulang hotel, baju istri saya baru mandi, saya bilang, beb, lah iya, ora kaya wong kene wong desa nyeluk bojone mamah, ora pantes. Desane napa mriki desane? Lembuyang Bandar. Lembuyang Bandar. Wong Lembuyang Bandar gaweane tandure mamah. Assalamualaikum mamah, iya papa. Mamah mau kemana? Tandur papa. Gawaya mama kok tungkake meletek-meletek iku opo? Yalah kaya Bu Bupati iki mamah ya pantes. Mamah kemana? Arisan papa. Iya. Ngono pantes. Mama, jangan keluar rumah. Kenapa papa? Di luar rumah panasnya ngentang-ngentang. Halah. Apa? Jijik. Akhirnya saya pulang Pak ke hotel. Beb, iya saya. Padahal maksudnya bukan sayang. Syaitanir rajim. Pokoknya nanti di depan Ka'bah kamu harus berdoa. Doa apa bah? Minta anak. Nggih, aku isim diwirang-wirang. Anak 10 tahun rong duwe adi. Jadi aku ra iso gawe anak. Kowe kudu ndonga. Istri saya jawab, "Nggih." Langsung saya bilang, "Tapi ya itu, kenapa kalau cuma doa tok nggak jadi?" Tak bilang.
Langsung istri saya teriak, nggih Mbah, untone pun siap. Langsung saya masuk kamar nyanyi tol jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Itu Pak Bupati. Kalau Pak Bupati saya tahu lagunya apa, Cinta Tak Terpisahkan. Iya. Masuk kamar, Bupati ini bengok, tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Dan ternyata benar Kiai. Pulang umroh, istri saya hamil. Coba. Lah, pas musim haji, kandungannya 8 bulan. Saya waktu itu mikir, kalau seandainya anak saya mau lahir, saya pas haji, kan keren. Saya punya uang $3.000. Berangkat haji, tinggal kurang 3 minggu tok. Saya datang ke Jakarta ngurus visa. Visanya keluar, tapi bukan visa haji. Apa? Visa umal limusim, pekerja musiman. TKI matamu, TKI ngawur. Kiai TKI. Cangkemnya atas temen ya. Yang bilang TKI pasti ini Indo Bali, ibune babu bapaknya kuli mesti. Begitu saya urus visanya ini sudah membayar $3.000. Waduh, wis entek duitku aku. Begitu selesai visa, orang travel bilang, Gus, visa ini biasa digunakan untuk ibadah haji, tapi mohon maaf, untuk sama dengan visa furodah, fasilitasnya sama, Gus Miftah harus bayar $8.000 lagi, atau sekitar 110 juta. Waktunya tinggal seminggu tok. Waduh, pulang saya ngelus dodo, dodone bojoku. Waduh, lah ya bojoku dhewe ngapa ta? Kalau ngompol jangan di sini. Saya cuman berdoa begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ramdir raqiq sholatan tarsukuna biha min ahli taufik wa tuballighuna bil khudura ila baitil atiq wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakar Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, di mana-mana saya sering mengatakan bahwa Engkau tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Engkau akan memampukan orang yang terpanggil. Saya nggak tahu gimana caranya, ya Allah, pun kula pasrah kali panjenengan, pun manut kula. Los ora rewel. Besoknya sehari setelah saya dapat jawaban harus membayar $8.000, waktu tinggal 3 hari tok waktu itu. Saya dapat undangan pengajian. Gus, ada temen nih pengen ngaji sama Gus Miftah. Kok dadakan? Pokoknya harus berangkat. Ini teman baik saya berangkat Pak. Ngaji pulang, biasa salam tempel. Gini, saya lempar ke kamar, ya Allah, butuh saya 110 juta, kok ini cuman segini. Ya Allah, kurangnya banyak ya Allah. Iseng Pak Kiai, malam mau sholat tahajud itu saya buka di kamar. Saya itu kan nggak pernah buka hal-hal seperti itu. Saya itu pengajian di mana, dikasih siapa, dari siapa, isinya berapa, saya nggak pernah tahu. Karena saya nggak mau membeda-bedakan pengajian-pengajian mana yang saya datangi. Yang namanya orang kayak saya itu kan bukan artis, walaupun terkenal kayak artis. Tapi saya nggak punya tarif kayak artis.
Seharusnya kalau pengajian itu kiai nggak usah minta, tapi bupati nambahi seharusnya. Masa bupati mau nebeng tok apa? Tak delok bu bupati. Bupati ini batin, kiai ini asu. Ajur. Wah, subhanallah, Satpol PP langsung beli yang baru. Tak goleki Pak Kiai. Langsung besok muncul di berita, kedatangan Gus Miftah berhasil membuat bupati nyumbang 2 kipas angin. Lumayan Kiai, lumayan. Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati atas DP sumbangannya. DP lo ya, DP. Lumayan, Kiai disawer kipas angin. Wah, subhanallah. Sama Satpol PP-nya sengaja plastiknya nggak dilepas, biar kelihatan baru. Lu malah modar. Ini loh, para jomblo laki-laki, ingat, barang baru itu belum jaminan. Nah, makanya kalau kamu nikah sama janda saja. Insyaallah lumayan lah, aku iso ninggali Pak Kiai Suhadi kipas angin loro lah, lumayan. Akhirnya malam-malam saya mau tahajud. Saya ulangi ya, saya tidak pernah buka-bukaan seperti itu. Makanya kalau Anda pernah lihat YouTube-nya detik.com, Gus Miftah Kiai Nyentrik bertarif 3M dan 7,5 M. 3M itu bukan 3 miliar, tapi singkatan matur nuwun Mas Miftah. Beneran, saya itu pengajian di mana-mana banyak yang 7,5 M. Apa? Pitulungan setengah makso. Begitu selesai pengajian, panitianya minggat. Terakhir kemarin di Banyuwangi sebelum saya kesini, dan saya betul-betul marah bukan karena apa, pengajian Pak Kiai dikelola sama EO. Mereka jualan nama saya di perusahaan-perusahaan, ngumpul ke uang sebanyak-banyaknya, dari jamaah juga ditarii pakai EO. Selesai pengajian yang terjadi apa? Saya nggak dikasih apa-apa, tenda nggak dibayar, sound nggak dibayar, konsumsi nggak dibayar, kiainya juga nggak disangoni. Kan danco itu loh, kelakuane EO itu, kelakuane EO. Loh, sing rusak lah EO, ora cangkemku. Aku mung kondo. Loh, kok Gus Miftah ngomong dancuk fasih? Aku ngerti tajwid kok. Jadi panjang pendeknya pas, makhorijul hurufnya sempurna. Kalian yang bilang janco itu misuh karena nggak pernah belajar. Janco itu nama pahlawan di Belanda, tokoh besar di Belanda. Lah, karena dia tokoh besar, namanya diabadikan jadi nama tank. Makanya kalau orang Surabaya ketika Belanda datang bawa tank, dulu orang Belanda teriak-teriak janco, 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 begitu. Itu nama tank Pak Bupati. Kipas angin ini kok mau dari kepiye? Wih,
para pencari istri, ternyata janda itu lebih utama. Wow. Sing lawas, lancar, sing anyar ora dadi tak kandhane. Makanya adik-adik itu, kalau yang cowok-cowok cari janda, kalau yang cewek-cewek ini prioritaskanlah banser sebagai calon suamimu. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Apa diwalik Kang? Awakmu ngaji, aku ngurusi kipas angin. Yo, sambil nunggu kipas angin, sebelum cerita hajinya saya lanjutkan, selawatan dulu yuk. Tapi saya dibantu ya, suara saya hancur lebur ini. Karena nggak pernah berhenti sama sekali. Jadi orang segini banyak ini pasti paling banyak dosanya saya. Jelas, karena mulut saya nggak pernah berhenti ngomong. Tapi kalau saya diundang ngaji kon diem juga aneh juga ya. Malah neng-nengan. Panas, kipas angin ini mati. Yuk, sholawatan dulu yuk. Minta sholawat apa? Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Apa? Mundur alon-alon, ya Allah. Lah kelasmu kuwi ra mundur alon-alon tapi ngangsur alon-alon. Lagune wong NU mawon go, sing sepo-sepo men pertop men perso. Yo, kanca-kanca pemusik diringi sak isomu. Umum ora iso ya wajar, wong bayaranmu ora jelas. Tak cetake men Pak Bupati krungu. Bupatine mikir, wis kipas angin loro sih. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim Sholli wal ali wal biman ali wal ashab. Yuk tambah kenceng. Sholli saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman Yuk, syairnya diulangi lagi biar hafal semuanya. Musiknya melodinya saja. Yuk. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan
Quran najan sa lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling iman kalau kita nggak mau berdoa, apa kata ahli kubur? Kebaco temenan ger hana turunku, kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning bakal taring kasih donyaku sing isih ana saling iman saling wasalim iman musiknya diam, jamaahnya yang bener. Sholli wa salim iman Allah Allah sholli wa salim iman ala madan wal ali wal asman iman ayo musik sekali lagi bimang qad wahada sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal Nabi Muhammad sak nggon-nggon ki lek ana wong nyanyi disawer iki malah aku kon nyawer di asistenku le dompete gorene oh ya ngono kowe tak moro barang kok kan aku kalau nggak ngasih malu Banser kowe pilih isine apa pilih tase. Oh goblok lu larang tase. Kamu nggak gaul loh. Onone ATM gesek raimu iso apa rai? Sumbang. Mosok kalah karo bupati. Gue mau ngitung tak, gue mau nokodain pakai mung 1000 kok, 1000 ngerogoh kotang, wes kalau kayak minggat. Selawat lagi, jaluk selawat nopo, anyar, ditinggal rabi, tinggal rabi versi selawat, yuk diwangi, Ustad diwangi Ustad, yuk selawat. Ya Rabbi bil Mustafa versi ditinggal Rabi. Iya. Ngapunten nggih, tak menghibur santrinya dulu Kiai. Iya. Cek. Sing banter, sing bengoke banter muga-muga sok duwe bojo Kiai.
rambutnya gondrong, kacamatane ireng, blangkonan. Engko aku ngomong bupati kik wedi meneh. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agama, randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, wong tua dikepui, ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa lana ma madha ya wasi wal habib kesel aku. Kiai sing iso ngaji oke, sing kender kaya aku jarang. Aku yakin Bu Bupati mau ngene iki. Arepe ngene-ngene, rape nak karo Bu Kholiso. Alhamdulillah. Niki ingkang kula wastani khatibun nas bi qadri ukulihim. Zaman Kanjeng Nabi niku nganggo bil lisan, zaman Utsman bil kolam, zaman Wali bisa kofah budaya. Sakniki napa bil medsos. Ha nggih. Mila ngoten niki monggo diposting ning Instagram akan kelihatan bahwa dakwahnya orang NU itu menyenangkan. Amin Allahumma amin. Saya Pak Bupati, saya yo nanggap dewe. Saya ra nanggap.
Langsung bupati nih, kok hari ini gua yang dibully ya? Singkat cerita, karena sudah 5:30 ya, tadi amplop yang dikasih pengajian itu saya buka. Ya Allah, kok kurangnya kata men golek keng pundi. Tetapi saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Dia mengatakan apa? Mata waqafa matlabun anta tolibuhu birobbika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Dah, waktu itu saya yakin kalau memang saya harus dipanggil oleh Allah haji, idza sadaqal asmu wa duhas sabil, pasti ada jalan. Begitu amplop saya buka pelan-pelan, saya kaget, ternyata isinya bukan rupiah, dolar. Jumlahnya berapa? 10.000 dolar. Padahal waktu itu yang saya butuhkan berapa? 8.000 dolar. Oleh Allah dikasih 10.000 dolar. Langsung saya telepon ke Jakarta, besok tak lunasi. Kuwaget traveling, kok gaya cah iki. Coba real itu Pak Bupati. Akhirnya yang 1.000 saya pakai uang saku berangkat haji, yang 1.000 saya tinggalkan pondok untuk ngopeni anak-anak santri. Coba 10.000 dolar. Pak Bupati lah nanggap ya, 10.000 dolar. Langsung memendase Bupati ini. Aduh, modar ya aku kan. Neng kene wis kipas angin loro ngono. Jadi nggak enak saya, jadi nggak enak. Iya ini nyumbangin pakai 300, Bupati ini ngetoke 10.000. Uangnya Pak Bupati itu uang muslim, dolar itu kan uang kafir. Akhirnya singkat cerita saya berangkat. Di depan Ka'bah saya berdoa, ya Allah terima kasih atas semua anugerahmu, atas semua karuniamu. Benar yang saya sampaikan, Allah memanggil, Allah akan memampukan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Itu haji saya pertama kali Pak. Apa pengen jenengan? Yo atine ditoton dhisik. Tak semangati. Jenengan pirsa mboten? Salat ping pisan ning Masjidil Haram padha karo salat ping 100.000 ning Lampung Tengah. Jumatan di sana sekali sama dengan Jumatan di sini 100.000 kali. Jadi kamu nggak usah kaget kalau Bupati pulang haji malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Tabungannya sudah banyak. Deposito Pak Bupati. Deposito. Allah. Kan keren itu, Rasulullah mengatakan begini. Man ja'ahadal bait fatafa usbu'an summa shalla rak'ataini fi maqami Ibrahim summa sariba ma' Zamzam kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh. Mila jenengan mirsani Pak Kiai Suhadi kondur haji niki langsung baby face, wajahnya kayak bayi lagi. Makanya santri kalau lihat Pak Kiai pengennya nembang tanggin dong. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi rumah ini Masjidil Haram fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali, summa sholat rak'ataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, summa sariba ma' Zamzam, kemudian minum air Zamzam, kharajat dunubau kal yaumi waladat ummuh, kaya bayi meneh, maka doanya mustajabah. Ngono nduk, jaluk berkah kiaimu. Apalagi kiai, saya punya cerita ini. Saya punya jamaah di Surabaya. Waktu itu haji belum pakai kuota.
Dia mu'alaf langsung masuk Islam, kayak Mas Dedi lah, mu'alaf kok langsung masuk Islam. Mu'alaf langsung berangkat haji, karena waktu itu belum ada kuota. Berangkat haji, dia lam-lam yang lain talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Cinanya cuman diam, iki maca apa ya? Begitu tawaf, yang lain bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, mulai baca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Cinanya cuman diem tok. Yang lain baca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, cuman diem. Begitu tawaf kedua, cinanya mulai doa sendiri. Apa? Begitu putaran kedua bismillah Allahu akbar, cinane ndonga baik hayya baik hayya. 7 putaran yang dibaca cuma 2 kalimat tok, baik hayya baik hayya. Rampung tawaf, sholat, selesai sholat ditanya sama pembimbingnya, kok kamu baca baik hayya itu apa maksudnya? Tadi pas saya tawaf ingat anak saya di Surabaya. Kemarin begitu saya mau berangkat haji, anak saya lumpuh tanpa sebab. Maka tadi di depan Ka'bah saya mendoakan anak saya supaya baik-baik saja. Saya mau baca labbaik Allahumma labbaik, gak bisa. Maka yang saya baca cuman baiknya tok, baik hanya baik hanya. Dan begitu nyampe Surabaya, turun dari mobil, anaknya yang lumpuh itu ikut jemput. Begitu lihat bapaknya pulang haji, wajahnya kan munawaroh berseri-seri, dosanya habis, sudah kenal Arafah, Multazam, Raudhah, tempat-tempat mustajabah lainnya. Anak yang lumpuh itu begitu menyambut kedatangan bapaknya langsung berdiri, lari meluk bapaknya, kakinya sembuh saat itu juga. Padahal doanya cuma apa? Baik hanya baik hanya. Makanya besok kalau anda haji gak bisa doa, yang dibaca itu saja, baik hanya baik hanya. Paling orang-orang sekelilingnya mikir Cino kok ireng. Insya Allah hebatnya haji, hebatnya umroh. Yang lucu Pak Kiai Suhadi, saya punya teman di Arafah bawa koper gede, isinya apa? Kertas. Kertas apa? Titipan doa dari jamaahnya di Indonesia. Sak koper. Kuwi apa mbah? Ah niki lho Gus, kula titipi kon ndongake. Mau waca siji-siji, lah nggih niki amanah. Iki sampai rampung wukuf ra bakal rampung aku. Lah terus pripun Gus? Carane mboten ngoten. Lah pripun? Kopere bukaen, tanganmu mau angkat kowe ndonga, ya Allah, menika tiyang ingkang nitip donga, mang waca dhewe. Apa rumangsane Gusti Allah ora iso maca? Oh goblok men mbah. Akhirnya dipraktek karo simbahe. Ya Allah, menika tiyang ingkang nitip donga, ngendikane Gus Miftah mang waca dhewe. Gusti Allah iki kadang-kadang mau ajak guyon ya ora apa-apa. Kayak Barek zaman Nabi Musa itu kan gaweane mau waline Gusti Allah, tapi pekerjaannya gawe guyu Gusti Allah. Sampai ketika Nabi Musa tanya kepada Allah, hei Musa, kalau kamu pengen hujan, kamu minta doa sama Barek. Musa takon kali Gusti Allah, lah napa kula kudu njaluk donga kali Barek? Dijawab kali Allah, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barek itu berhasil membuatku ketawa sehari minimal 3 kali. Gusti Allah ki sadajak guyon Kiai. Lah tenan mila sing jomblo-jomblo ki golek bojo. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Ora apa-apa. Kowe dongamu terlalu formal kok. Lah ra kenal karo Gusti Allah kok.
Urung ketemu Pak Bupati, urung kenal, ya formalitas. Mengajukan pengajuan audiensi, itu saja belum tentu diterima. Lawis kenal, halala digarapi sampai modar, ya cengengesan. Ngono. Nanggap dewe. Insyaallah. Bu, punya uang nggak 100.000? Jujur, punya nggak uang 100.000? Besok pagi Anda berangkat ke bank, buka buku tabungan haji, bukan beli ONH lo ya, buka buku tabungan haji, cukup 100.000 itu akan dapat buku tabungan haji warnanya hijau, tulisannya labbaik Allahumma labbaik, gambare unta. Kan lumayan, bayar 100.000 wis nyawang gambar unta. Tiap bulan kamu angsur 100, sak duwene 100, nggak masalah. Kok kamu belum berangkat sudah mati umpamane, nggak apa-apa. Namanya Pak siapa jenengan? Dan Gus Nur. Koyok kayaknya Suginur kayak gini. Aku jadi terkenyut. Jangan-jangan yang bilang Gus Miftah Gus Telek ini ya. Umpamane Gus Nur, umpamane bayar 100.000, urung lunas kok Gus Nur wis mati, ora popo. Sing dipirsani karo Gusti Allah ora budal kajine tapi niyate, prosese. Gus Nur ning kuburan takoni karo Munkar Nakir, Gus Nur, nggih malaikat. Kowe salat? Ah nggih. Poso? Jelas. Sedekah? 1000. Pengajian? Andinge kiai. Terakhir Gus Nur takoni, haji? Mang jawab Gus, dereng malaikat. Malaikat telah mesti takon, lah apa kowe ora kaji? Jawaban, ya salahmu malaikat. Ngopo? Urung mangkat kok wis mau pateni. Rampung. Ngono Pak Bupati. Agama ki kan enteng, jangan memberatkan itu loh. Makanya kalau Anda tahu, nyuwun sewu Pak Kiai, kenapa Deddy Corbuzier dari sekian banyak tawaran masuk Islam, mau masuk Islamnya melalui Gus Miftah, padahal dia mau masuk Islam melalui saya tolak. Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Utakmu ranyandak ini, ranyandak ya. Saya pengen masuk Islam. Saya jawab, jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat. Cukup aku saja. Kamu nggak akan kuat. Tak bilang gitu. Ketika saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya? Padahal semua media televisi pengen ngeliput. Orang-orang di Jakarta nunggu. Nggak cuman orang di Jakarta, seluruh Indonesia nunggu. Bener nggak Deddy Corbuzier mau masuk Islam? Saya tanya, kenapa kamu mau masuk Islam melalui saya? Kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, apa? Saya pernah mengatakan sama dia, bro, besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya orangnya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya itu orang yang suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya galak, maka Islam akan penuh dengan kegalaan. Tapi kalau pintu masukmu masuk Islam itu ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan jawaban Deddy apa waktu itu? Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Itu adalah kamu, bukan yang lain. Saya tanya, kenapa kamu mengatakan Islamku ramah? Jelas. Gus Miftah ngaji di tempat umum diterima, di kampus seminar diterima, di Lemhanas diterima, sama WTS terima, anak dunia malam purel diterima. Tahu nggak purel apa? Perempuan rela diusel-usel. Terima. Cocok matamu, cocok.
Pak Bupati, saya itu punya jamaah PSK 700, punya jamaah Purel 1000, di Jogja 1200, di Jakarta 1200 lebih Purel. Mereka kerjanya di mana? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa? Karaoke. Apa itu? Katok rock dibuka, oke. Saya wallah ya Pak Kiai, walaupun saya kalau pengajian seperti ini bilang lonte begenggek, sekalipun saya ketika ketemu mbak-mbak belum pernah memanggil mereka lonte. Wallah, gak mungkin toh saya pengajian para lonte rahimakumullah, gak mungkin. Gak mungkin nak. Maka kenapa mereka sangat menghormati saya sangat menghormati mereka, karena saya juga punya peraturan. Mbak-mbak PSK, anak-anak dunia malam tidak boleh ada yang punya nomor HP saya jaga, nggak boleh. Orang ngandel meluwoh. Saya ditanya di Belanda sama wartawan dari Inggris, Gus, belasan tahun Anda ngaji di dunia malam, ketika lihat cewek seperti itu sak janjane pengen nopo ora? Tak jawab, ya pengen aku. Terus pripun? Ya ngempet aku. Ya ngempet Pak Bupati. Loh, lah aku ra pengen, kuwi berarti aku kaya malaikat, mung domblong tok. Ya enggak asik. Saya itu kalau pengajian pulang dari lokalisasi Pak Kiai Suhadi, mbak-mbak baru mandi pakai anduk tok. Saya liwat diampirke, monggo Gus mampir. Ya Allah. Sing tak eling-eling Pak Bupati, ya Allah. Iki lah yo ngiler wong kae ning kene aku. Kalau saya kuat Pak, sudah terbukti belasan tahun, nggak ada masalah, karena saya punya ilmunya. Insya Allah. Kan manusia itu punya rem, punya gas. Remnya itu adalah nafsu, remnya itu adalah iman, gasnya adalah nafsu. Lah manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang tahu kapan pakai rem, kapan pakai gas. Ketemu bojone, gas. Ketemu bojone tanggane, loh malah gas, rem. Ngono. Salate gas, maksiate rem. Ngono nduk, kowe ning pondok ya ngono, sinaune gas, pamite mulih rem. Santri kok mulih tok, masuk angin didik mulih, wedhuse mana mulih, halah-halah. Kowe pengurus pondok ya ngono. Kamu itu bukan pegawai negeri, gajimu gak jelas. Sing gaji ya Allah. Bayaranmu ki yen, mata uang Jepang. Yen ono duwite ya bayaran, yen rono ya merongos. Jadi pengurus pondok ki ya ngono sigra. Itu pengabdian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kowe lah pengen gajian gede nglamar dadi pegawai negeri, aja pengurus pondok. Ngono. Wong PNS kere kok. Tapi luwih hebat kowe daripada PNS. Wong kowe ngabekti karo pondok. Kowe berarti termasuk orang-orang yang warasikhuna fil ilmi. Itu harusnya kamu bangga. Pengurus pondok kok loyo, kere. Ngono Pak. Ketemu bojone tanggane, gas. Aja rem. Maka saya hanya minta doa saja, doakan saya sehat, iso ngayahi pengajian di seluruh Indonesia. Sehari itu minimal permintaan ngaji ke pondok berapa? 500 permintaan. Itu kalau saya tulis semua sampai 2035 penuh.
Pertanyaannya, kelonku kapan? Maka sekali ketemu istri saya langsung bilang jamak takhir tanpa kosor. Maka insya Allah istri saya tetap satu di Jogja, satu di Lampung, satu di mana. Nggih pun setengah 6. Aku wis kesel. Kowe iki nanggap ra urun. Lah Pak Bupati minimal DP kipas angin. DP lo ya. Berarti harus ada pelunasan. Dongake muga-muga perkembangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin berkembang. Insya Allah NU akan berkibar di mana-mana. Yang jenengan seneng karo NU berarti seneng karo kiai. Sesuk la ana apa-apa ning akhirat awake dhewe iso sambat kalih para kiai. Amin Allahumma amin. Ingkang tidak mriki atine susah mugi kondur sami bunga. Ingkang tidak mriki awake gerah mugi kondur sami waras. Ingkang tidak mriki utange kathah mugi kondur sami lunas. Senajan turung iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Lara kuat bayar sambat Pak Bupati. Ngaten nggih, matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sing ndonga Pak Haji mawon. Ditutup kula ijazahke sekalian sholawat hasbi robbi jallallah sing jenengan pirsani teng YouTube nika. Kula ijazahke teng Bapak Ibu. Diwaca ping 3 saben-saben bar salat. Hasbi robbi jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Niku diwaca men bar salat ping 3 mawon, ditutup nganggo Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Insyaallah kabul semua hajat. Allah akan memberikan semua solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kula ijazahin jenengan jawab qabil tu nggih, saya ijazahkan untuk kalian semuanya. Diwaca ping 3. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha. Sepindah malih yang khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma alif baina qulubina wa aslih dada bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lang tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli Quran, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali untuk kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ijatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Nunik Fatihah kagem Mbak Nunik. Nyuwun Fatihah kagem Mbak Nunik dan semua pemimpin yang ada di Lampung. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Wabil khusus kagem Mbak Nunik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب
الرحيم رحمة هادي القريب حديثك النهر العظيم جوارك الحسن الرحيم فذاك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد حبيبي يا جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا Saya sebagai bapak acara apabila ada kesalahan yang khilafan mohon maaf dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.